Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pemasaran mainan rentengan agar bisa diterima di toko-toko atau di warung-warung. Yang harus diperhatikan adalah pertama, sebelum kita memasarkan mainan rentengan tersebut harus dikemas dengan cara yang rapi ya, agar terlihat menarik. Si pembeli dan juga si pemilik warungnya juga tertarik untuk dititipi. Di sini saya memakai papan kertas karton yang tebal. Kemudian atasnya saya kasih tali pita. Kemudian saya kasih label harga ya, agar nanti mainannya terlihat rapi dan menarik. Nah, setelah mainan telah disiapkan, selanjutnya adalah kita mencari toko atau warung yang akan dititipi. Dalam mencari toko atau warung yang akan dititipi, kita harus menjadi tenaga pemasaran ya, yaitu sebagai salesman. Perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah mental. Kita harus punya mental juang ya, punya mental juang yang tinggi, tidak boleh gengsian dan tidak boleh malu. Kalau kita gengsi ya otomatis nanti kita tidak bisa menjual atau menitipkan mainan kita di warung-warung. Terkadang pada awal mulanya memang rasa gengsi itu, rasa malu itu masih ada ya, tapi nanti lama-kelamaan akan pudar juga ya, akan hilang ya, dengan kita terbiasa untuk menawarkan mainan rentengan kita di warung-warung atau di toko-toko. Untuk itu kita harus menghilangkan rasa gengsi dan rasa malu kita, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang halal ya, jadi tidak perlu malu dan tidak perlu gengsi. Nah, kemudian dalam menawarkan mainan yang akan kita titipkan di toko atau di warung-warung, maka kita harus memperhatikan sikap kita harus ramah ya terhadap pemilik toko atau pemilik warung ya. Kita ada bicaranya yang sopan, yang ramah, sehingga nanti pemilik warung juga akan terkesan dan tertarik dengan sikap kita. Akhirnya si pemilik warung mau untuk dititipi mainan kita. Kemudian kita juga harus ulet dalam mencari toko atau warung yang dititipi. Untuk pertama kali dalam mencari toko atau warung, setiap menemukan warung atau toko, kita nggak usah mikir, wah ini warung ini mau nggak ya dititipi, warung ini kira-kira bisa nggak ya dititipi. Kita nggak usah berpikir seperti itu. Pokoknya ada warung, langsung kita berhenti di situ. Kita buang pikiran-pikiran yang negatif ya. Oh, warung ini nanti mau nggak ya kalau dititipi, toko ini mau nggak ya nanti kalau saya titipi, wah nanti kalau ditolak gimana ini. Nah, kita buang pemikiran-pemikiran negatif seperti itu. Pokoknya ada warung, langsung kita berhenti, terus kita langsung tawarkan. Entah nanti diterima atau ditolak itu urusan belakangan, yang penting kita sudah menawarkan. Nah, itu adalah
tipsnya agar pemasaran mainan rentengan ini bisa cepat diterima ya. Jadi kita tidak usah memikirkan pikiran-pikiran negatif, wah ini nanti ditolak diterima. Kalau kita belum mencoba untuk menawarkan, kan kita belum tahu ditolak dan diterimanya. Tapi kalau kita sudah mencoba, nah kita baru tahu ditolak dan terimanya. Kalaupun ditolak, ya kita harus lapang dada ya namanya juga usaha kan bisa berhasil dan bisa juga tidak berhasil, tapi kita harus siap untuk ditolak ataupun diterima. Kita harus menyiapkan mental juang kita, kita harus berjuang dan ulet pantang menyerah, itu agar nanti mainan kita bisa diterima di toko-toko atau di warung-warung. Nah, kalau mainan kita sudah bisa diterima dipajang di toko-toko atau di warung-warung, enak ya, nanti kita sudah enak, nanti kita tinggal mengganti ya. Kalau sudah habis, mainannya sudah habis, kita tinggal mengganti yang baru dan kita tinggal memetik hasilnya, dan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Seberapa besar usaha kita, itulah hasil yang akan kita dapatkan. Nah, untuk itu kita untuk memasarkan mainan ini harus punya daya juang yang tinggi ya, tidak pantang menyerah, ulet untuk mencari toko. Untuk pertama kali mencari toko itu usahakan sehari itu bisa 5 toko targetnya masuk ya. Sehari 5 itu target untuk mencari toko. Untuk targetnya 5 harus bisa diterima. Untuk tokonya kita bebas mau berapa saja, mau 20 toko atau berapa toko. Dari 20 toko itu mungkin nanti 10 atau 20%-nya bisa diterima untuk menitipkan warung di sana. Tapi bisa juga kalau bisa diterima semua ya alhamdulillah, tapi itu sesuatu yang kemungkinan tidak mungkin ya. Pengalaman saya itu ya kalau mencari toko umpamanya 20 ya 10%-nya atau 20%-nya yang diterima. Nah itulah sobat, cukup sekian ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.